Baik, yang selanjutnya, ya Ustaz, hukum mengucapkan Sayyidina pada salawat ketika sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz Sayyidina. Kenapa? Karena semua perawi hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai, tidak ada satupun mereka yang meriwayatkan sholawat dengan tambahan Sayyidina. Yang kedua, menambah-nambah sabda Rasulullah melebihi daripada yang Rasulullah sampaikan, itu tidak boleh, dilarang oleh para ulama. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berkata begini, kamu kok sholawat nggak pakai Sayyidina? Ketika kita jawab, yang nggak ada dalilnya, emangnya Muhammad teman kamu apa? Seenaknya aja Allahumma sholli ala Muhammad, kayak kita sama teman aja. Ya, kita harus pakai penghormatan dong. Kita jawab, kamu kalau adzan apa? Asyhadu anna Muhammad. Emang Muhammad teman kamu? Boleh nggak kita adzan asyhadu anna sayyidana Muhammad? Nggak boleh. Semua sepakat nggak boleh. Ketika ditanya kenapa, ya dalilnya begitu, nggak ada sayyidana. Ini juga sama, nggak ada. Apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang kami hormati, kali ini kami hadir akan membahas kembali tentang pendapatnya Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Badrus Salam LC. Dalam salah satu video yang beredar, beliau menjawab pertanyaan atau membahas masalah mengucapkan Sayyidina di dalam sholawat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lafadz Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi beliau itu membahas menambah lafadz Sayyidina di dalam sholawat. Sholawatnya ini dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat, kata beliau ini sama-sama tidak boleh. Bahkan kata beliau, jika seseorang itu menambah lafadz Sayyidina di dalam sholawat, maka orang tersebut dianggap berdusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tak ada riwayat satupun riwayat yang menerangkan masalah menambah lafadz Sayyidina di dalam sholawat, baik itu dilakukan dibaca di dalam sholat, yakni saat tahiyat ataupun di luar sholat. Bahkan dia mencontohkan ketika adzan, apakah kalau ditambah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, itu katanya sepakat ulama tidak boleh ditambah. Sepakat katanya tidak boleh. Baik, sebagaimana biasa saya akan menjawab dari pernyataannya atau fatwanya ulama Saudi. Kali ini saya akan menampilkan fatwanya Ibnu Baz rahimahullah. Al-Imam Ibnu Baz dalam fatwanya menjelaskan begini. Mari kita bahas bersama. Baik teman-teman Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel, ini saya akan menjawabnya langsung dari fatwanya Al-Imam Ibnu Baz. Al-Imam Ibnu Baz ini ditanya tentang seputar hukmu itlaqi lafzi sayyidina ala nabiyyi fi sholati wa kharijiha. Hukum mengucapkan lafaz sayyidina terhadap nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sholati wa kharijiha, di dalam sholat dan di luar sholat. Ini pertanyaannya, silakan dibaca sendiri untuk orang-orang Wahabi. Langsung saja pada poinnya. Hal yajuzu lana, ini ya, lihat. Hal yajuzu lana an nusayyida Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dakhilas sholati wa ma hukmu man yusayyiduhu dakhilas sholah wa ma hukmu man lam yusayyiduhu dakhilas sholah. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kami untuk mengucapkan Sayyidina Muhammad dakhilas sholah, di dalam sholat? Bagaimana hukum orang yang mengucapkan Sayyidina Muhammad di dalam sholat? Dan bagaimana hukum orang yang tidak mengucapkan Sayyidina terhadap Nabi di dalam sholawat itu, dakhilas sholah, di dalam sholat? Jazakumullah khairan. Langsung jawaban beliau, al-masyru' fi sholati adamut tasyid. Yang disyariatkan, kata Ibnu Baz, di dalam sholat, ingat, di dalam sholat tidak mengucapkan Sayyidina, li'annahu lam yarid fin nusus, karena memang tidak ada nas yang seperti itu.
Wa innama 'allamahum ayyaqulu alaihi assalatu wassalamu Allahumma sholli ala Muhammadin ila akhirih. Akan tetapi yang diajarkan oleh Nabi, orang yang sholat itu ketika sholawat ya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad ila akhirih. Itu kata Ibnu Bas. Jadi al-masyru' yang disyariatkan. Tapi kalau kita pikir-pikir, lafadz al-masyru' yang disyariatkan ini tidak berarti langsung dosa. Secara tidak langsung, haliyahnya Ibnu Bas ini mengatakan setiap yang tidak disyariatkan, yang tidak ada contoh di syariat, ini tidak semuanya adalah sesat, berarti kata Ibnu Bas di sini. Mari kita, kalau tidak percaya kita ke bawah. Ini, lanjut. Fal masru'u kakadha kama 'allamahumun nabiyyu. Yang disyariatkan seperti itu memang. Membaca sholawat di dalam sholat tidak pakai lafadz sayyidina. Lakin, lihat ini. Disyariatkan tidak membaca sayyidina. Kalau membaca sayyidina berarti tidak disyariatkan. Tapi, kata Ibnu Bas, lakin lau annal insana, jika ada orang qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ba'sa la kharaja. Tapi jika orang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ingat pertanyaannya di dalam sholat, la ba'sah, ndak apa-apa, la kharaja alai, ndak dosa. Walaupun yang disyariatkan di dalam sholat itu tidak membaca sayyidina. Ingat ya Pak Wahabi, Bu Wahabi, jika ada orang yang membaca sayyidina, kata Ibnu Bas, di dalam sholat ndak apa-apa, tidak berdosa sekalipun tidak disyariatkan. Secara tidak langsung mengakui bahwa adanya bid'ah hasanah. Secara tidak langsung. Kenapa tidak berdosa? Li'anna Muhammadan sayyidu waladi Adam. Ini kurang alifnya ya. Karena ini menjadi isimnya inna. Menjadi isimnya anna. Li'anna Muhammadan, karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sayyidu waladi Adam. Memang sayyidnya semua anak Adam ini. Alaihi salatu wassalam. Faman qala la kharaja alai. Barang siapa yang mengucapkan sayyidina di dalam sholat, di dalam sholawat itu la haraja alai, tidak dosa. Wa man tarakaha, yang meninggalkannya juga, karena di sana ditanyakan bagaimana hukum meninggalkan membaca sayyidina di dalam sholat, maka jawaban beliau la haraja. Jika tidak membaca sayyidina di dalam sholat, maka juga tidak berdosa. Jadi kalau kita pikir-pikir, ulama Wahabi itu lebih toleran, lebih lembut, lebih lunak dibandingkan dengan ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini. Kenyataannya seperti itu. Ibnu Bas mengatakan yang disyariatkan memang tidak ada sayyidina kalau di dalam sholat. Tetapi andaikan orang itu mengatakannya sayyidina, maka tidak berdosa katanya. Gimana ini maksudnya ya? Baik, lanjut ke bawah. Wal afdalu at-tarku fit tasyahhudi wa fil adani. Ingat, kata-katanya di sini bukan salah, bukan sesat, bukan dosa, bukan calon neraka. Wal afdalu, yang lebih utama, at-tarku, meninggalkan membaca sayyidina fit tasyahhudi, kalau lagi membaca tahiyat tasyahud, wa fil adani, kalau lagi adan tidak boleh membaca asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu lebih utama, bukan tidak boleh ya, lebih utama tidak ada sayyidina. Yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung muadzin itu membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kama allaman nabiyyu ashabahu dzalik, sebagaimana yang memang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke bawah. Walau anna muadzinan qala. Ingat Pak Zainal Abidin, tadi Anda mengatakan kalau adzan ditambah sayyidina sepakat tidak boleh. Ini kebohongan Anda ya. Ini Ibnu Bas tidak sepakat. Walau anna muadzinan, andaikan ada muadzin, orang yang adzan, qala ashadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dia membaca ashadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ditambah sayyidina, soha, itu tetap sah. Lakin khilafus sunnah, tetapi itu menyalahi sunnah Nabi, artinya tidak afdol. Karena korinahnya di atas itu al-afdalu, ingat, di atas al-afdalu. Jika membaca berarti dia tidak mengerjakan afdol yang khilafus sunnah, atau kata istilah fuqaha itu disebut khilaful aula.
Wa innamal masru ayyakula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang disyariatkan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa sayyidana. Fil adan di dalam adan wal iqamati di dalam iqamat. Lakin ingat lagi Pak Badrus Salam. Uqala apabila muadzin itu mengatakan inna sayyidana Muhammadun ila akhirih huwa shadiqun, maka orang tersebut dikatakan shadiq, huwa sayyiduhu, karena memang Nabi itu adalah sayyidnya. Lakin lam yusra hada, tapi ini tidak disyariatkan. Lanjut, ini di dalam sekarang lanjut ke bawah saja ya biar tidak. Intinya begini, kalau di dalam adzan, iqamat dan tahiyat, maka yang lebih utama kata Ibnu Bas tidak mengucapkan sayyidina di dalam sholawat tersebut. Kalau mengucapkan tidak apa-apa, tidak berdosa, tapi itu adalah tidak afdal. Juga di luar sholat, Ustadz Badrus Salam LC itu mengatakan juga tidak boleh. Nah, di luar sholat kita duduk-duduk seperti ini, langsung saya bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini tidak boleh kata Ustadz Badrus Salam, bahkan ini dianggap berbohong atas nama Rasulullah karena telah menambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita perhatikan ini fatwa Ibnu Bas ketika membaca sholawat di luar sholat, tasyahud, adzan dan iqamah. Wa amma fi ghairi hada, adapun dibaca di luarnya salat tahajud, tasyahud, kemudian adzan dan iqamat, idza qala asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah au Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fala haraja fi dzalik, maka ndak apa-apa, ndak berdosa. Li'annahu sayyidu waladi Adam alaihi salatu wassalam, karena memang Nabi itu adalah sayyidnya manusia, waladi Adam. Qala alaihi salatu wassalam ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, saya adalah sayyidnya anak Adam, tapi saya tidak bangga. Fal maksud huwa abdalul khalqi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud itu baca sendiri ya untuk teman-teman Wahabi. Saya sudah payah untuk membacanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya menurut Ibnu Bas ini diperbolehkan, tidak berdosa ya, tidak berdosa untuk membaca Sayyidina. Baik, demikian apa yang saya bisa bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.